Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman, jangan lupa ngopi dulu. Teman-teman semua, saat mahasiswa dan rakyat sedang berdemo dan menyuarakan kebenaran dan melawan penguasa yang ingin merusak demokrasi dan menabrak konstitusi, malah ada membantu presiden yang memamerkan kekayaannya dengan memfoto bagian jendela pesawatnya. Tapi netizen Indonesia ini sangatlah cerdas teman-teman. Walaupun hanya jendela pesawatnya yang difoto, netizen Indonesia langsung mencari tahu. Dan akhirnya netizen Indonesia ini menemukan jawabannya, bahwasanya Mas Kaisang dan istrinya lagi liburan ke luar negeri menggunakan private jet atau menggunakan jet pribadi teman-teman. Yang harga sewanya sangatlah fantastis teman-teman, sekitar ratusan juta lah. Mantap ini sang putra mahkota teman-teman. Nah oke teman-teman semua, setelah netizen menemukan jawabannya, akhirnya para netizen ini bereaksi dan memberikan komentar. Enak juga ya jadi anak presiden saat mahasiswa sedang berdemo, rakyat sedang berdemo untuk menghidupkan demokrasi kembali. Malah si putra mahkota ini liburan ke luar negeri. Mantap jiwa. Nah oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Dijemput guys, selamat kota guys. Langsung ke parkiran saudara-saudara. Ini buat para pendukung keluarganya Mulyono yang masih pada denial, yang katanya Kaisang itu nganterin istrinya buat lanjut S2 ke US pakai jet pribadi, itu legit menggunakan dana pribadi. Dengan alasan Kaisang ini punya saham banyak di pertambangan, di Rans Entertainment, ini ada. Ini gue kasih tau ke lu pada ya netizen. Gue kenal secara langsung dekat dengan orang yang mempunyai maskapai penerbangan asal Malaysia. Dan setiap kali keluarganya jalan-jalan ke luar negeri, ke Indonesia, itu masih pakai economy class, mentok bisnis class lah ya. Nggak sampai jet pribadi. Jet pribadi itu mereka kalau emang urgent banget gitu, time is money, baru tuh pakai jet pribadi. Jet pribadi itu buat orang-orang penting. Sepenting apa sih kak lanjut S2? Naik ekonomi juga nyampe bisnis kelas lah, enggaknya bisnis kelas is fine gitu, it still make sense. Jet pribadi menghabiskan dana sampai 8 miliar. Ya mohon maaf ya, wajar aja gitu kalau netizen bertanya-tanya ini duit dari mana? Gratifikasi kah? Erina Gundono dulu karyawan SJBD yang kebetulan jadi putri Indonesia, dan namanya jadi terangkat karena nikah sama anaknya presiden. Dan anaknya presiden juga, aduh, usahanya juga mana sih? Nggak ada yang kelihatan gitu. Apa bisnisnya? Jajanan pisang itu. Kalau kayak Richard Lee, skincare, Athena, mungkin gue bisa percaya kali ya. Cuma masalah ini, mohon maaf, bisnis lo aja hancur. Jadi wajar kalau orang-orang bertanya-tanya. Lu pade ngebelain orang yang udah jelas-jelas situasi kritis sekarang ini di Indonesia, demokrasi lagi terancam, masih dibela, masih dipercaya. Mohon maaf, otak lo padahal nggak dipakai, nggak jalan gitu. Critical thinkingnya nggak jalan. Positif boleh, berpikir positif boleh. Cuman kalau udah adanya tindak kecurangan, lu jangan berpikir positif dengan orang yang udah jelas-jelas bobrok gitu. Dulu bilang nggak mau masuk ke politik, dasar deso, terus sekarang masuk ke politik, gue udah curiga dari situ gitu. Udah trust isu. Lu pade, aduh, dikasih makan siang gratis. Saya ini, aduh,
Urusan perut doang sih lo pade, otak dulu tuh dikasih makan, jangan perut doang, jadi otaknya nggak mikir. Nah, Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh, Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup jauh dari kata sejahtera? Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan nggak tahu malunya, Mbak malah nunjukin kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar nggak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar nggak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Betul juga ya guys, 4 miliar hanya untuk sekali jalan. Seandainya disumbangkan ke fakir miskin, kaum duafa, Masya Allah betapa manfaatnya. Lah ini cuman mau ke Amerika saja menghabiskan dana untuk biaya transportnya 4 miliar untuk 1 kali jalan. Miris. Kita lanjut saja guys. Konteksnya tuh sesimpel di saat negara rusuh gara-gara mertua dan suami lo, elunya bukan cuma tondef, malah nunjukin lagi warawiri pamer kekayaan gitu. Ya terlepas dari sengaja atau enggak ya pamernya. Sebenarnya banyak banget juga yang bahas hal serupa, tapi caranya beda-beda banget nih. Contohnya Bima. Nih Bim, kalau lu bilang lu kerja sendirian, gue sama cewek gue dari kemarin juga berisik sebenarnya. Cuma kebetulan yang enak jadi bahan propaganda ya cewek gue aja gitu. Karena kan Indonesia pengalihan isu paling gampang dengan cara selang. Lu pada mau nyerang isu beda agama kayak kumpul kebo kayak ngatain cewek gue perek kayak kagak ngaruh, sumpah. Kita lagi sama-sama aksi aja gitu kemarin. Gue turun ke jalanan yang chaos, cewek gue turunnya lewat jalan TikTok gitu. Ya bedanya kalau jalan gue tuh bentroknya sama silop, cewek gue mau buzzer. Tapi gak apa-apa, musuh kita bukan mbak-mbak kacamata atau buzzer-buzzer template lainnya. Jangan ke distract bro, jangan ke distract. Tetap fokus kawal putusan MK. Halo guys, menyambung soal Kaisang yang jalan-jalan bersantai di Amerika. Nah, pertanyaan kita sampai sekarang masih belum terjawab nih, karena ini jadi pertanyaan serius nih. Bro Kaisang ini ke Amerika pakai pesawat jet pribadi, pakai Gulfstream G650. Ini dananya dari mana? Kita lihat sedikit lah soal pesawat Gulfstream ini. Nah, Gulfstream G650 ini kalau kita lihat harga barunya itu hampir 1,1 triliun. Nah, harga bekasnya Gulfstream G650 1,1 triliun 900-an miliar. Nah, biaya terbang dari Gulfstream G650 per jam mencapai 22.000 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari postingan QRT ya, kalau dikonversi ke rupiah sekitar 345 juta per jam. Nah, perjalanan ke Amerika mencapai waktunya sekitar 17 sampai 24 jam. Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 6,9 miliar lah sekali jalan. Hitung pulang pergi saja. Mantap nggak teman-teman? 6,9 miliar 1 kali jalan. Ya, tahulah. Ya sudah hampir 13,8 miliar. Ya Kaisang memang pernah tercatat memiliki kekayaan senilai 92 miliar lebih lah. Nah, sekarang pertanyaannya, itu pesawat Gulfstream itu punya keluarganya kah? Punya dia pribadinya kah? Atau sewa? Kalau itu sewa Gulfstream itu pakai uang siapa? Uang pribadinya kah?
Karena kalau pakai uang kekayaan pribadinya Kaisang, kok kayaknya nggak masuk akal ya. 92 miliar ya. Bolak-balik ke Amerika 6 kali saja 13,8 miliar ya udah habis kekayaannya. Atau jangan-jangan harta kekayaan Kaisang ini jauh gitu, melebihi angka 92 miliar seperti yang tercatat dan dilaporkan. Ya makanya mungkin 13,8 miliar sekali sekali trip perjalanan ya serasa murah aja gitu ya buat dia. Nah, sekarang begini, ada kondisi kayak gini gitu ya. Lalu nggak ada tuh apa namanya bapak-bapak dari KPK atau kejaksaan ya mengkonfirmasi, ya paling tidak memberikan kejelasan soal semua ini. Karena begini, seorang anak presiden bisa melakukan sekali perjalanan menghabiskan biaya transport senilai belasan miliar yang nggak sesuai dengan profil kekayaannya. Apakah itu normal? Ya saat ini mungkin Kaisang lagi bete banget kali sama Erina ya. Karena ngapain juga sih pakai posting-posting jendela bulat di pesawat, posting-posting makan roti 400 ribuan, bikin ribet aja. Kan semuanya jadi bisa ketahuan. Salah. Untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya berani. Ada yang dengar suara jangkrik gak? Nah, ada kan? Itulah enaknya kalau tinggal di kampung. Suara jangkrik aja terdengar merdu banget di telinga gitu ya. Nah, apalagi suara cicak tuh. Terdengarnya merdu sekali gitu. Beda kalau tinggal di kota. Suaranya pales, sumbang. Banyak ini, bising. Bising knalpot. Belum lagi bising sama orang yang gak bisa nyalon. Gara-gara revisi rancangan undang-undang pilkadanya ditunda atau dibatalin. Tapi takutnya sebelum tanggal 27 ntar tiba-tiba disahkan lagi, ketok palu. Aduh bahaya, ribut lagi dah. Shh, jangan berisik. Raja Jawa lagi bobo. Nanti bangun lagi takut. Bentar, coba lihat deh. Ada konten lucu banget. Gak bisa gua stitch lagi, kocak. Bagaimana jika Pak Mulyono ingin menyelamatkan Indonesia? Dia melakukan itu suatu kejahatan itu untuk menyelamatkan Indonesia. Fuck. Kita hidup di realita, anjir. Bukan dalam manga atau novel. Gak ada teori-teori kayak Eren, dia melakukan rambling untuk ini nih. Atau Itachi, dia melakukan itu untuk ini nih. Fuck. Jahat mah jahat aja udah. Jelek mah jelek aja. Orang-orang kayak gini nih, ngelihat orang dipukul di jalan juga mikir, cok. Bagaimana jika yang mukul itu baik? Dia hanya ingin orang yang dipukul itu dapat simpati banyak. Kebanyakan bagaimana? Dongeng otak lu. Paragraf ketiga soal perampasan aset. Kita berisik dari dulu, kocak. Kita ngusahain perampasan aset dari dulu. Mahasiswa juga sama. Ini adalah puncak kekesalan kami. RUU penting yang pro rakyat kecil kayak masyarakat adat, perampasan aset. Lama banget. Giliran RUU pilkada cepet banget, 1 hari. Pasca putusan MK. Ya udah clear, keberpihakannya kemana. Karena kalau gak ada RUU pilkada, Kaisang gak bisa naik. Karena Kaisang terancam 1 hari, cepet banget. Lu nonton rapatnya gak sih? Di rapat itu Kim Plus pasif ngebahas ini. DPR tuh mereka-mereka juga. Ini gongnya nih, gimana kalau ternyata emang Pak Jokowi cuma mau nyelamatin Indonesia, mengusung orang-orang yang bisa dia percaya untuk menyelamatin. Kalau kayak gitu, itu namanya negara punya Pak Mulyono. Bukan mengusung orang-orang yang dipercaya untuk menyelamatkan Indonesia, teman-teman. Tetapi Pak Mulyono ini mengusung nama-nama agar Pak Mulyono bisa terselamatkan dari kemungkinan dari kasus-kasus sebelumnya, kemungkinan dari kasus-kasus beliau selama masih menjabat lah. Tujuannya bukan untuk menyelamatkan Indonesia, kemungkinan besar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kita lanjut saja, teman-teman. Milih sesukanya.
monopoli sesukanya. Rakyat gak diberi kebebasan untuk berpilih. Bukan negara milik rakyat. Gak bisa kayak gitulah, ini negara demokrasi. Rakyat maunya apa ya diakomodir. Dari rakyat untuk rakyat, bukan keinginan Pak Mulyono. Anjir, speechless banget. Teman-teman di TikTok, please aku mohon banget jangan sampai kegocek sama konten-kontennya buzzer istana. Salah satunya yang mereka lagi angkat sekarang tuh adalah apa terkait RUU perampasan aset yang didorong sama Jokowi. Dan mereka ngefitnah kalau mahasiswa dulu kemana, nggak ada tuh yang bantu Jokowi, nggak ada tuh aksi yang bantu untuk dorong RUU perampasan aset. Hey, tuh ya padahal ya unjuk rasa mahasiswa tuh RUU perampasan aset tuh. Tuh ada kok, jadi jangan mau kemakan hoax ya sama konten buzzer istana. Biar melek tuh. Ada lagi konten buzzer istana tuh yang mendelegitimasi aksi kemarin. Mereka juga support, gak apa-apa dong dinasti, yang penting gak korupsi. Kalian masa nggak sadar-sadar kalau kasus korupsi di negara kita itu sengaja dibuat menguap, tapi dijadiin bahan untuk menyandra ketum-ketum parpol ataupun juga kepala-kepala daerah supaya ngebantu si oknum keluarga Solo ini untuk mendapatkan kepentingan mereka. Dan kalian tahu, Kaisang sekarang tuh aja masih ngurus surat-surat pemberkasan untuk pendaftaran dia di Pilkada Jateng. Jadi tetap kawal terus. Nah oke teman-teman semua, itulah video-video sindiran daripada netizen dan komentar netizen atas perilaku sang putra raja dan menantu sang raja. Ya wajarlah netizen marah dan memberikan reaksi seperti itu. Di saat rakyat banyak yang kesusahan, si menantu sang raja enak-enak posting ini, posting itu, bermewah-mewahan. Di saat rakyat banyak yang nganggur dan banyak yang membutuh pekerjaan, si menantu sang raja ini malah enak jalan-jalan teman-teman. Ya wajarlah para netizen ini bereaksi dan memberikan komentar seperti itu. Seharusnya sebagai putra presiden dan menantu presiden, seharusnya bagaimana bersikap dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah oke teman-teman semua, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi dulu.